jelang laga big match PSIS versus Arema Malang. Adu strategi sang suhu Eropa Timur dan suhu Jawa Timur. Hai guys, ketemu lagi bersama channel Apridani. Masih ingat gol cantik Hari Nur ke gawang Arema Malang saat lanjutan Liga 1 2020 pada pekan ketiga di Stadion Mo Subroto Magelang 14 Maret 2020 saat PSIS menang 2-0. Nah, di bulan yang sama ini, di bulan Maret, PSIS bakal bertanding lawan Arema di Piala Menpora. Kemenangan PSIS atas Arema tahun lalu tidak luput dari taktik dan strategi tangan terampil sang suhu Dragan Djukanovic. Kali ini kita akan mengulas strategi jelang laga big match kesebelasan PSIS versus Arema Malang di pertandingan Piala Menpora 2021. PSIS Semarang dinahkodai sang suhu taktik Dragan Djukanovic yang berasal dari Eropa Timur yang berkebangsaan Montenegro. Sedangkan Arema Malang dinahkodai mantan pemain tim nasional yang pernah memperkuat Indonesia di Piala Kemerdekaan pada tahun 1994. Waktu itu ia memperkuat PSSI Harimau dan Piala Tiger di tahun 1998. Wow! Pastinya seru ini guys, pertandingan big match yang pastinya akan memperlihatkan taktik dan strategi hebat dari kedua pelatih tersebut. Yo, Isa yo! Coach Dragan Djukanovic versus Coach Kuncoro. Wow, dilihat dari kualitasnya, kedua pelatih tersebut sama-sama hebat loh guys. Sang suhu Dragan sosok pelatih yang mempunyai jam terbang tinggi dan sudah berlisensi UEFA Pro. Mantan pemain di klub OFK Beograd dan timnas Yugoslavia itu sudah banyak pengalaman dalam melatih banyak klub, yaitu FK Sindelik Beograd, Sheikh Russell KC, FK Lovsen, dan pengalaman di Indonesia sendiri, Coach Dragan pernah membawa Pusamania Borneo FC menjadi salah satu kesebelasan yang ditakuti lawan. Suhu Kuncoro sendiri merupakan pelatih pendatang baru yang mengantongi lisensi B, yang mempunyai pengalaman bermain di Liga Indonesia di masanya. Kuncoro adalah orang yang cukup berpengaruh di Arema FC. Pembawaannya yang santai namun serius membuatnya mampu menyatukan frekuensi dengan para pemainnya. Tak heran jika Kuncoro disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang paling paham seluk-beluk tim. Selain itu, Kuncoro juga merupakan figur yang sangat disegani. Menilik dari kebiasaan belusuan di daerah-daerah, Kuncoro banyak mengorbitkan pemain-pemain syarat talenta. Nah guys, sebelum kita bahas lebih lanjut dan melihat taktik dari kedua pelatih tersebut, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys channel Apridani. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya ya guys, biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi guys. Yo, Isa yo! Walaupun sang suhu Dragan Djukanovic tidak bisa mendampingi anak asuhnya akibat kartu merah saat lawan Persikabo, namun strateginya membawa kesuksesan bagi PSIS. Hasilnya, PSIS sukses mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalani. PSIS terus menjalani sesi latihan di lapangan Donohudan, Ngeplak, Kabupaten Boyolali, menjelang pertandingan big match pekan ketiga grup A, Piala Menpora 2021 melawan Arema Malang di Stadion Manahan, Kota Surakarta pada hari Selasa 30 Maret 2021. Hari Nur Yulianto dan kawan-kawan latihan di bawah komando Dragan Djukanovic sebagai pelatih kepala PSIS. Dragan mulai membuat program untuk anak asuhnya. Pada awal latihan, punggawa Laskar Mahesa Jenar difokuskan pada latihan taktikal dengan mengedepankan penguasaan bola. Sang suhu PSIS Semarang, Dragan Djukanovic mengisi latihan dengan beberapa kombinasi taktikal. Jurus-jurus maut dari sang suhu tersebut akan diterapkan pemain untuk menghancurkan Arema Malang. Dragan beserta tim pelatih membagi tim dalam 2 bagian untuk menerapkan pola tersebut. Kami berlatih beberapa kombinasi taktikal seperti position, pressing, dan transisi. Itu semua hal penting yang harus kami perbaiki hari demi hari, ungkapnya pelatih asal Serbia itu. Dragan mengatakan masalah konsentrasi pemain menjadi hal yang harus diperbaiki. Melihat dari pertandingan sebelumnya, pada 2 pertandingan melawan Barito Putra dan Tira Persikabo, PSIS selalu kebobolan di menit-menit terakhir. Tentu konsentrasi harus kami perbaiki. Setiap latihan selalu saya bilang ke pemain untuk meningkatkan konsentrasi. Saya tahu mereka sedikit lelah di babak kedua, namun konsentrasi harus selalu dijaga, kata sang suhu yang berlisensi UEFA Pro itu.
Pelatih asal Serbia tersebut menerangkan apabila anak asuhnya menunjukkan perkembangan yang signifikan dari segi fisik dan taktik. Semakin hari anak-anak harus memperlihatkan perkembangan yang membuat saya sedikit puas. Semoga ke depan terus ada peningkatan. Memang semuanya butuh proses, pungkas Dragan. Meski hanya butuh hasil seri untuk menyegel tempat di babak selanjutnya, skuad Laskar Mahesa Jenar dipastikan harus bekerja keras karena Arema FC dipastikan berburu kemenangan untuk membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Sang suhu PSIS Dragan Djukanovic mengaku para pemainnya harus bekerja keras apabila ingin meraih hasil maksimal pada laga nanti. Sebaliknya, sang nahkoda Arema Malang, Kunchoro, akan merombak total pemain dalam laga penentu ini. Arema tidak mau mengulang nasib atas kekalahannya atas PSIS di Liga 1 2020. Sebaliknya, sang nahkoda Arema Malang, Kunchoro, akan merombak total pemain dalam laga penentu ini. Arema tidak mau mengulang nasib kekalahannya atas PSIS di Liga 1 2020. Meraih hasil buruk dalam dua laga pertama grup A Piala Menpora 2021. Hanya bermain imbang dengan Persikabo 1973 dan kalah dari Barito Putra membuat Singoedan terancam tidak bisa melangkah ke perempat final turnamen pramusim tersebut. Artinya, laga big match ini adalah laga penentu bagi Arema Malang jika ingin tetap berlaga di Piala Menpora 2021. Hasil buruk yang dialami Arema berimbas pada sang nahkoda Kunchoro. Kritik tajam dialamatkan oleh Aremania kepadanya di media sosial. Hal ini sebenarnya biasa terjadi ketika Singoedan mengalami tren yang buruk. Namun ini juga menjadi pengalaman pertama bagi Kunchoro karena dia baru pertama kali menjadi pelatih kepala walaupun berstatus sementara. Menanggapi kritik tajam tersebut, pelatih berusia 48 tahun itu pun memberikan jawaban yang tegas. Saya tidak menggubris apa yang ada di media sosial. Bukan berarti sombong, tapi secara prinsip saya lebih menerima kritik membangun dari supporter. Ada beberapa supporter yang menghubungi setelah dua laga kemarin. Mereka mengajak diskusi dan memberikan masukan, kata sang nahkoda Kunchoro. Tapi yang sampai mencela, menghina dan selanjutnya menghancurkan tim, lebih baik langsung saja bertemu dengan saya. Sama-sama orang Malang, ayo bertemu nanti. Datang waktu latihan pun saya tunggu, tegas pelatih sementara Arema FC itu. Kunchoro menegaskan tidak ada seorang pelatih pun di dunia ini yang menginginkan timnya kalah atau bermain jelek. Namun menurutnya, para supporter juga perlu mengetahui bagaimana persiapan tim. Meski sudah berlatih sejak akhir Februari, Arema FC hanya memiliki waktu selama 4 hari latihan dengan skuad yang sudah komplit. Saya tidak mencari alasan setelah hasil kurang bagus dalam 2 pertandingan awal. Tapi, praktis hanya 4 hari kami latihan dengan pemain lengkap, tegasnya. Itu pun 2 hari sebelum berangkat ada yang sakit tipes. Jadi wajar jika chemistry belum terbentuk. Faktor kekompakan tim ini bisa terbentuk jika sudah latihan bersama dengan waktu yang cukup, lanjutnya. Namun bukan berarti Kunchoro bakal melepas dan pasrah dengan kondisi pada laga terakhir Arema FC menghadapi PSIS Semarang. Dia ingin anak buahnya melupakan hasil buruk dalam 2 laga awal. Peluang lolos juga masih ada jika Arema FC menang dan menaklukkan PSIS. Dalam pertandingan terakhir, kami akan buat pemain tidak ada beban. Lupakan yang sudah, sekarang fokus yang ada di depan. Peluang lolos masih ada, asalkan menang karena yang digunakan adalah sistem head-to-head, pungkasnya. Berdasarkan klasemen sementara grup A kompetisi pramusim Piala Menpora 2021, PSIS bertengger di posisi pertama, diikuti Barito Putra dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Nah itu guys, semoga pertandingan big match kali ini bisa menambahkan pengalaman pertandingan dan melatih mental pemain muda guna mempersiapkan pertandingan di Liga 1. Dan PSIS bisa menjadi tim yang selalu diperhitungkan. Saatnya PSIS bangkit, karena menurut sejarah, PSIS adalah tim yang besar dan salah satu tim yang sudah merasakan juara di zaman kompetisi perserikatan dan kompetisi Liga 1 loh guys. Yo, isa yo, PSIS juara!